Hari mendekati petang pada Kamis Pahing 10 April 2025. Bersama meredupnya matahari, tersiar kabar sedih berpulangnya legenda musik Indonesia Titiek Puspa. Dalam seketika, awan duka menyelimuti seisi negeri. Apalagi Titiek Puspa memang sosok yang bukan hanya populer dan dikenal luas, tapi sekaligus mendedikasikan karya-karyanya untuk kemajuan bangsa. Menjadi generasi terakhir artis senior, kepergian Titiek Puspa langsung mengundang tangisan. Semua orang seperti menangisi kepulangan yang menghadap Tuhan karena sosoknya yang memang tak tergantikan. Perjalanan hidup Titiek Puspa yang tak selamanya mudah juga menjadi inspirasi. Termasuk kisah 3 kali ganti nama lantaran sejak kecil sakit-sakitan. Tapi benarkah Titiek Puspa adalah titisan Ratu Shima yang kondang sebagai ratu di negeri Kalingga? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Kabar duka meninggalnya Titiek Puspa membuat semua orang terkejut. Sebab sosok ini seperti tak tergantikan oleh siapapun. Eyang Titi ikut menemani sekaligus membesarkan nyaris semua generasi. Sejak kiprahnya di panggung hiburan lebih dari 70 tahun. Duka terasa lebih mendalam saat mengetahui Titiek Puspa adalah wangi bunga di tengah cita-citanya yang bukan hanya besar tapi luhur. Ia sangat ingin anak-anak Indonesia tumbuh menjadi generasi yang riang gembira, sekaligus tak berhenti mencintai tanah airnya. Dan semua karakter serta cita-cita besar Titiek Puspa dalam teropong batin Bunda Dewi Amba tidak datang seketika. Tidak pula tanpa ditopang kekuatan spiritual. Sebab berdasar telisik mistik Dewi Amba, terlihat nyata bahwa Titiek Puspa adalah titisan seorang ratu. Tetapi beliau memiliki satu kelebihan, yaitu beliau titisan seorang ratu dari tanah Jawa. Nah, kalau saya lihat beliau itu adalah seorang titisan ratu daripada Ratu Sima. Jadi Ratu Sima, Ratu Jawa yang luar biasa, menitis ke dalam radanya dia. Dari kisah yang dituturkan secara turun-temurun, nama Ratu Shima sangat identik dengan pemimpin yang bukan hanya tegas, tapi dicintai banyak orang. Memimpin kerajaan Kalingga, Shima dikenal memiliki karakter yang terpuji, sehingga menjadi panutan semua orang seisi negeri. Sebagai ahli spiritual, Bunda Dewi Amba meyakini karakter Eyang Titiek Puspa yang penuh cinta kasih berasal dari titisannya yang juga sangat luhur sebagai bunga bagi pengikutnya. Ratu Sima itu ratu yang luar biasa, tetapi dia tidak yang mengikut campur dengan urusan apa-apa ya. Artinya untuk kenegaraan dia tetap mengikuti arahan-arahan daripada yang mendampingi dia. Begitu pula dengan Bunda Titi. Bunda Titi tidak orang yang arogan, tidak orang yang sombong, tidak orang yang maha aku, walaupun dia sudah tenar. Nah, ciri-cirinya adalah dia tidak yang dilihat, dia tetap menjadi seorang Titi, seorang Kadarsih yang benar-benar sadar dirinya, yang penuh kasih sayang kepada anak-anak yatim dan kepada lingkungan sekitarnya. Kisah perjuangan hidup Titiek Puspa yang tak lunak barangkali menjadi alasan ia dipilih untuk menjadi titisan Ratu Shima. Jadi, sudah sejak kanak-kanak Titiek Puspa menjadi sang pinilih untuk melewati hari-hari panjang sebagai teladan bagi semua orang. Terlebih, jauh sebelum mencapai puncak popularitas, jalan hidupnya penuh dengan onak dan duri, sampai mencapai fase spiritual. Hanya saja titisan ini kan ada yang sudah bangkit dari semenjak dia lahir, ada yang memang akan aktif setelah dia mungkin mempunyai peristiwa yang memang menyangkut ke masalah seperti itu ya. Eyang Titiek kan kena sambaran petir atau dia teriak kepada satu hujan seperti itu ya.
masuk pada saat itu atau bangkit seperti itu, bangkit sesuatu yang tidur di dalam dirinya nih kemudian terbangkit dan mereka akhirnya menjadi. Tapi benarkah nama Titik Puspa yang sekedar nama panggung menjadi rahasia panjang usia? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Perjalanan hidup Titik Puspa memang seperti penuh keajaiban. Padahal sejak kecil, ia dikenal sering sakit sampai-sampai orang tuanya memutuskan ganti nama. Tidak cukup sekali ganti nama, tapi sampai 3 kali. Dalam tradisi mistik Jawa, anak yang sakit-sakitan ditengarai tidak cocok atau tidak kuat dengan nama yang disandang sehingga harus diganti. Lebih dari semua itu, ganti nama juga sangat berpengaruh pada masa depannya. Untuk 3 kali ganti nama ya, banyak juga kok orang yang datang ke Bunda ganti nama. Karena apa? Dalam perhitungan Jawa itu kita ada hitungan Hanacaraka. Dalam hitungan itu apabila jatuhnya kan pembagian nama itu Sri Lungguh Dunia Larapati. Apabila jatuhnya di Sri Lungguh atau Dunia ketiga ini kan baik. Kemudian kalau misalnya tidak cocok dengan usaha dia, maka kita akan ganti nama kembali seperti itu. Untuk urusan ganti nama pastinya itu berkaitan dengan hal duniawi, dengan ketenaran, terus kemudian dengan ya kerezekian seperti itu. 3 kali ganti nama memang seperti ritual tolak bala bagi Titik Puspa. Sebab setelah nama terakhir yang dipakai hingga akhir hayatnya, segala kebahagiaan menghampirinya. Iya, karena saya tahu sejak kecil makanya nama saya tuh sampai 3 kali diganti karena saya tuh banyak penyakit dari kecil. Iya, jadi dari sakit Kadarwati. Ya, tidak sembuh-sembuh ganti Sudarwati. Tidak sembuh-sembuh ganti Sumarti. Tidak sembuh-sembuh, masa bodoh. Tapi saya bikin Titik Puspa bukan karena apa, saya mau menghindar dari bapak saya supaya bapak saya gak tahu kalau saya tuh mau ikut lomba nyanyi. 3 kali ganti nama, perempuan kelahiran Kalimantan 1 November ini akhirnya populer dengan nama Titik Puspa. Sebuah nama yang indah yang bukan hanya penuh makna, tapi sekaligus membuatnya populer, sehat, hingga usia panjang. Dan oleh sebab namanya Puspa, Eyang Titik ternyata juga senang dengan segala rupa puspa. Secara terus terang, Titik Puspa juga sering mengajak bebungaan berbicara sebagai wujud terima kasih. Namaku Puspa. Bukan, ini kiriman dari teman-teman sahabat-sahabat. Belum nanti ya artinya memang apa ya, itu suka aku ngobrol sama bunga-bunga yang di bawah sana. Aduh kamu cantik, kamu putih, bagus sekali. Aduh kamu pink ya. Kalau dulu aku malah waktu masih di itu, aku malah suka saya elapin itu pohon, bunga, daun dari kecil. Karena ya itu, karena aku terima kasih sama Tuhan, dikasih hidup yang baik. Jadi aku selalu ngobrolnya juga sama Tuhan. Ini adalah guru nyanyinya anak-anak. Buka bentar. Ya, oke. Ya, bentar aja. Nah, ini gurunya anak-anak. Pokoknya kalau bikin ini apa choir, bikin udah deh. Kamu tambah cantik, nak. Iya, bisa aja. Kalian juga cantik kan ya? Kalian juga makin cantik. Emang, gak berubah, selalu cantik. Tapi benarkah Titik Puspa sesungguhnya sudah mengetahui akan segera berpulang? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Hidup dalam rentang usia yang panjang, Titik Puspa lahir pada 1 November 1937. Wetonnya Senin Kliwon. Kemudian, legenda musik Indonesia itu menghembuskan nafas terakhir pada Kamis Pahing 10 April 2025. Dalam hitung-hitungan hari apes,
Berpulangnya Eyang Titik Puspa memang tepat di saat naas. Jadi hitungannya itu biasanya adalah hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis gitu. Jadi kalau dia meninggal Kamis wajar karena dia lahirnya kan hari Senin seperti itu. Kemudian lahir Senen Kliwon. Senen Kliwon itu adalah orang yang mandiri, orang yang tidak takut dengan apapun, orang yang berani melangkah tanpa takut gagal seperti itu. Dan kemudian dia meninggal pada Kamis Kliwon. Sebetulnya bukan mistis ya, karena memang ada sangkut pautnya. Karena kalau lahir Senin pasti hitungan kalau dihitung 3 ya, jatuhnya akan Selasa, Rabu, Kamis, jatuhnya Kamis. Tanda-tanda kepulangan Titik Puspa menghadapi Yang Maha Kuasa secara kasat mata memang tidak dilihat siapapun. Apalagi saat muncul di ruang publik di bulan puasa lalu. Kondisi kesehatannya juga sedang baik meski duduknya sudah di kursi roda. Tapi pada kesempatan itu, Eyang Titik sekali lagi menegaskan bahwa hidupnya sudah diserahkan kepada Tuhan. Tak ada lagi keinginan selain berserah diri. Apapun yang diinginkan sudah tidak ada. Beliau bukan perjalanan spiritual, pelepasan diri ya. Pelepasan diri kembali kepada Sang Halik tanpa beban apapun. Tidak ada punya beban apapun, artinya dia Kepergian Eyang Titik Puspa memang sudah kehendak Tuhan terjadi di usia 87 tahun. Setelah lebih dari 72 tahun berkarir di panggung hiburan. Hidupnya sudah lengkap, kebahagiaannya pun melewati strata tertinggi, lengkap dengan popularitas, rejeki, hingga rasa bahagia karena dikelilingi anak cucu buyut yang mencintainya. Memang dia sudah merasakan akan adanya hari terakhir dia di dunia ini. Mungkin dia sudah memberikan ujangan-ujangan atau apa, tetapi itu jauh-jauh hari karena beliau sendiri sebelum meninggal ini ya, sebelum masuk rumah sakit, beliau juga sudah mengalami koma atau pingsan. Beliau itu sebetulnya kepada saya dan adik saya Ella Puspasari, Ella Reza Kamallah, itu sudah sering mengatakan bahwasanya kalau bahasa Jawa, Gusti Allah monggo kulo dibundut. Maksudnya Tuhan silakan saya diambil kalau saya sudah tidak berguna. Karena sepanjang pengetahuan saya, 65 tahun saya belajar jadi anaknya Titik Puspa. Beliau itu orang yang dirinya tuh harus bermanfaat bagi sesama manusia yang lain. Pati kang patetis. Barangkali itulah yang dialami Titik Puspa. Meninggal dengan cara indah karena perjalanan hidupnya yang panjang hingga 87 tahun diisi banyak kebaikan. Termasuk syuting terakhir yang menegaskan eksistensinya sebagai artis senior sebelum jatuh pingsan dan koma selama lebih dari 15 hari. Sampai akhirnya menghembuskan nafas terakhir. Selamat jalan, Eyang yang penyayang. Inilah Ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.